Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfiah Nur Zahra, kelas 12 FB 6. Silahkan video disimak baik-baik. Bab 3. Munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Di sini kita akan membahas materi pertama munafik, kedua keras hati, ketiga keras kepala. Materi yang pertama, munafik. Al-Quran mengemukakan tentang 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah ayat 1-20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. Ayat 1-5 membahas mengenai orang-orang mukmin. Ayat 6-7 mengenai orang-orang kafir. Ayat 8-20 membicarakan mengenai orang-orang munafik. Dari ketiga kategori ini, kategori orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya, sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Ciri-ciri munafik. Ayatul munafiqi salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik 3. Apabila berkata, ia berbohong. Apabila berjanji, mengingkari. Dan bila dipercaya, mengkhianati. Karakteristik orang munafik dalam Al-Quran. Yang pertama, membohong. Yang kedua, menjadikan sumpah kemuliaannya sebagai tameng. Yang ketiga, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jelek amal. Yang kelima, jelek hati. Yang keenam, tampilan menarik tapi rusak batinnya. Yang ketujuh, manis perkataan tapi buruk hatinya. Yang kedelapan, buruk sangka atau suuzon. Yang kesembilan, berpaling dan sombong. Yang kesepuluh, melarang orang lain berinfak. Yang kesebelas, bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Yang harus dilakukan terhadap orang munafik. 1. Jangan diikuti dan jangan hiraukan gangguannya serta bertakwalah kepada Allah. 2. Harus tabayyun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. 3. Jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. 4. Selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. 5. Tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Materi yang kedua, keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebumisan. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Adapun tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Itu pula ketika kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Macam-macam hati. Pertama, hati yang sehat atau qalbun salim. Kedua, hati yang mati atau mayyit al-qalb. Ketiga, hati yang sakit atau marid al-qalb. Pertama, hati yang sehat atau qalbun salim. Qalbun salim adalah kalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Qalbun salim adalah kalbu yang bersyahadah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hati yang mati atau mayyit al-qalb. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya dan tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya dan tidak ridho kepadanya. Hati tersebut berdiri di antara syahwat dan kelezatannya, kendati di dalamnya terdapat murka dan marahnya. Hawa nafsu merupakan pemimpinnya, dan syahwat adalah panglimanya. Kebodohan adalah pengemudinya dan lalai merupakan kendaraannya. Keberadaannya di dunia sama seperti gambaran barang yang paling dicintai. Terakhir, hati yang sakit atau marid al-qalb. Hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan, dan usaha untuk mendapatkannya. Rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa itulah materi yang dapat membinasakannya. Tanda-tanda mengerasnya hati.
bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. 2. Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. 6. Tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. 7. Tidak mengenal atau tidak bisa membedakan perbuatan ma'ruf dan mungkar. Sebab-sebab mengerasnya hati. Pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tertawa berlebihan. 4. Banyak berbicara dan banyak makan. 5. Banyak melakukan dosa. 6. Lalai dari ketaatan. Obat hati yang keras. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan. 2. Banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Quran. 3. Belajar ilmu agama. 4. Berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. 5. Berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. 6. Banyak mengingat kematian dan berziarah kubur. 7. Menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. 8. Menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. 9. Makan makanan yang halal. 10. Salat malam. 11. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 12. Berteman dengan orang-orang yang soleh. Materi terakhir yaitu keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada di dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Alasan seseorang keras kepala. 1. Karakter keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. 2. Seseorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan. Dengan demikian, kompensasi dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. 3. Orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam sebagai bentuk pasif agresif. Ciri-ciri orang yang keras kepala yaitu 1. Memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. 2. Bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. 3. Jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Cara mengurangi sikap keras kepala. Pertama, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Ketiga, mengakui kesalahan. Keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan di video barusan tadi dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.